Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dinda Rizky Aulia dengan NIM 4193 311006, Hidayat Tia Azriani Nasution dengan NIM 4192 411004, dan Tarisya Anida Radani dengan NIM 4193 311037. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang filsafat matematika zaman kuno yang diampu oleh Bapak Mulyawan Firdaus SPD MSI pada mata kuliah Sejarah Matematika. Bagian A yaitu rasionalisme Plato. Plato merupakan pelopor suatu tradisi panjang dalam filsafat yang kadang-kadang disebut rasionalisme Platonisme. Yang pertama yaitu filsafat Plato tentang matematika. Plato termotivasi oleh kesenjangan antara gagasan-gagasan yang kita pikirkan dalam dunia fisik di sekitar kita. Misalnya yang pertama yaitu meski kita memiliki gambaran mental yang cukup jelas tentang keadilan, tetapi segala sesuatu yang kita lihat jauh dari keadilan yang sempurna. Yang kedua yaitu kita memiliki visi tentang keindahan, tetapi tidak ada satupun yang sepenuhnya indah. Segala sesuatu di alam materi memiliki kekurangan. Yang ketiga yaitu kita memiliki pemahaman tentang ideal-ideal yang sempurna, tetapi kita tidak pernah menemukan mereka. Lalu mengapa demikian? Jawaban Plato adalah bahwa suatu ranah bentuk atau the realm of forms yang memuat apa-apa yang sempurna, misalnya terdapat keindahan dan keadilan. Suatu objek fisik misalnya lukisan adalah indah sepanjang bahwa ia menyerupai, mengambil bagian dalam atau memiliki bagian dari keindahan itu sendiri. Plato menyebut ranah fisik sebagai dunia menjadi atau the world of becoming karena objek-objek fisik mengalami perubahan dan kerusakan. Plato jelas akan menolak misalnya slogan bahwa keindahan tergantung pada si pemandangnya. Itulah ontologi Plato mengenai bentuk-bentuk. Lalu bagaimana dengan epistemologinya? Kita mengetahui dan memahami tentang bentuk-bentuk ini hanya melalui refleksi mental dengan berpikir. Berdasarkan kutipan buku 6 dari Republik, yaitu terkait dengan masing-masing himpunan-himpunan banyak hal ini, kita postulasikan suatu bentuk tunggal atau esensi nyata seperti yang kita sebutkan. Lebih lanjut, banyak hal tersebut kita katakan dapat dilihat, tetapi bukanlah objek-objek dari pikiran rasional. Sedangkan bentuk-bentuk adalah objek-objek dari pikiran, tetapi tidak terlihat. Yang kedua yaitu Plato terhadap matematika. Matematika, setidaknya geometri, memberikan contoh langsung antara materi di sekitar kita yang tidak sempurna dan dunia yang sempurna, ideal, dan jernih. Dari zaman sebelum Plato hingga saat ini, kita telah memiliki definisi yang ketat untuk garis lurus, lingkaran, dan sebagainya, tetapi dunia visi tidak memiliki satupun garis lurus sempurna yang tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki satupun lingkaran sempurna, atau setidaknya tidak terdapat satupun yang seperti itu yang dapat kita saksikan. Plato yakin bahwa pernyataan-pernyataan dalam geometri adalah objektif atau salah, tidak berpikir dalam pikiran, bahasa, dan sebagainya dari para matematikawan. Dalam peristilahan yang kita kenal, dia adalah seorang realis dalam nilai kebenaran. Dia memandang bahwa objek-objek geometris tidak bersifat fisik, dan bahwa objek-objek itu bersifat abadi dan tidak berubah. Pada artian ini, setidaknya geometri, objek-objek adalah seperti bentuk-bentuk dan terdapat di dunia jadi. Kita menyimpulkan bahwa dunia geometri Plato tidak terpisahkan dari dunia fisik, dan yang lebih penting, pengetahuan geometri dari pengamatan panca indera. Pengetahuan tentang geometri yang dicapai oleh pikiran murni, atau dengan mengingat pengenalan dahulu kita terhadap geometri alam. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Hidayah. Di sini saya bernama Tarisya Anida Radani ingin melanjutkan materi dari rekan saya tentang Plato terhadap matematika. Pandangan Plato mengenai aritmetik dan aljabar tidak sangat langsung sebagaimana penjabarannya tentang geometri, tetapi gambaran keseluruhannya sama. Dia adalah seorang realis dalam nilai kebenaran maupun dalam patologi. Berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan dalam aritmetik dan aljabar benar atau salah tidak terikat pada matematikawan, dunia fisik, dan bahkan pikiran. Dan dia memandang bahwa pernyataan-pernyataan aritmetik adalah tentang suatu realm, objek-objek abstrak yang disebut bilangan-bilangan. Sejumlah sumber kuno membedakan teori bilangan yang disebut aritmetik dari teori perhitungan disebut logistik. Sebagian besar penulis sumber-sumber itu memandang logistik sebagai suatu disiplin praktis terkait dengan pengukuran dan urusan perdagangan. Misal, Proclus tahun 1970 pada halaman 20. Kita memungkinkan berpikir bahwa penggolongan ini cocok dengan Plato berdasarkan perbedaan tajam antara dunia jadi dan dunia menjadi. Aritmetik terkait dengan apa yang menjadi, sedangkan logistik terkait dengan apa yang menjadi. Namun demikian, Plato membawa aritmetika dan logistik berfokus pada dunia jadi. Perbedaannya adalah tentang bagaimana bilangan-bilangan asli itu sendiri dipelajari. Aritmetik berkenaan dengan genap dan ganjil, menunjukkan kepada berapa banyak masing-masing terjadi. Ini terdapat pada Gorgias 451. Jika seseorang menjadi sempurna dalam seni aritmetik, maka dia mengetahui pula semua bilangan. Itu menurut Theaetetus 198.
Aritmatik dengan demikian adalah tentang bilangan-bilangan asli secara individual, sedangkan logistik adalah tentang hubungan-hubungan antara bilangan-bilangan itu. Untuk logistik, Plato mengajukan prinsip-prinsip tentang bagaimana bilangan-bilangan asli dijadikan dari bilangan-bilangan asli yang lainnya, atau melalui gnomon. Ini berhubungan dengan perlakuan aksiomatik tentang kejadian dari ontologinya. 3. Matematika terhadap Plato. Seperti diuraikan oleh Gregory Plastos pada tahun 1991, halaman 107, yaitu Plato mampu menjalin hubungan baik dengan para matematikawan terbaik di akademik, bertukar pikiran dan saling mendorong antusiasme mereka tentang matematika. Beberapa pakar masa kini telah mencurahkan perhatian pada pengaruh perkembangan matematika terhadap filsafat Plato. Secara dramatis, mereka mengungkap beberapa perbedaan mencolok antara Plato dan Socrates, sang guru bagi Plato. Ketertarikan utama Socrates adalah etika dan politik, bukan matematika dan sains. Dia menganggap dirinya wajib menyebarkan filsafat kepada siapa saja. Dia hidup dengan slogan bahwa renungan-renungan filosofis adalah esensi dari kehidupan. Kita terlahir untuk berpikir. B. Benih empiris Aristoteles. Metodologi Plato yang telah matang tidak menyerupai metode gurunya. Dalam beberapa segi, Plato memandang bahwa matematika secara universal keterampilan dan dalam setiap bentuk pengetahuan dan operasi intelektual. Hal pertama yang harus dipelajari oleh setiap orang, berdasarkan Republik 523. Ketertarikan Plato terhadap matematika barangkali menjadi alasan ketidaktaatannya terhadap metodologi Socrates yang bersifat hipotesis dan fallible. Matematika berkembang, atau seharusnya berkembang, via bukti, bukan hanya sekedar trial dan error. Di dalam Meno, Plato menggunakan studi geometrik dan demonstrasi geometrik sebagai paradigma untuk seluruh pengetahuan, termasuk pengetahuan moral dan metafisika. Filsafat Aristoteles mengandung benih-benih empiris, seperti telah dibahas. Filsafat Plato tentang matematika terikat pada penjelasannya tentang bentuk-bentuk sebagai entitas yang bersifat abadi dan tak berubah di dunia jadi, yang terpisah dari real fisik. Di sisi lain, filsafat Aristoteles tentang matematika bertumpu pada penolakan terhadap suatu dunia jadi yang tersendiri. Aristoteles kadang-kadang mengisyaratkan bahwa pernyataan yang penting sebenarnya terkait dengan sifat dari objek-objek matematis, bukan melulu tentang eksistensi atau non-eksistensinya. Jika objek-objek matematis ada, maka objek-objek matematis tentu ada dalam objek-objek yang tampak seperti seseorang katakan, atau terpisah dari objek-objek yang tampak atau seseorang mengatakan ini juga. Atau jika tidak ada dalam kedua-duanya, maka objek-objek matematis sama sekali tidak ada, atau objek-objek matematis ada dalam suatu cara. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya yang terakhir, yaitu Dinda. Baiklah, terima kasih kepada Tarisha dan Hidayah yang telah memaparkan materi sebelumnya. Nah, saya Dinda Rizky Aulia akan melanjutkan materi yang akan saya paparkan. Penjelasan Aristoteles tentang objek-objek matematis sesuai dengan penjelasannya tentang bentuk-bentuk. Dia meyakini bahwa objek-objek matematis ada dalam objek-objek yang tampak tidak terpisah darinya. Namun demikian, tidak banyak konsensus mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkannya. Tentang geometri, Aristoteles tampak memandang objek-objek fisik permukaan, garis, dan titik yang dipelajari dalam matematika. Terdapat dua interpretasi untuk pandangan Aristoteles tentang matematika. Interpretasi yang pertama membahas objek-objek matematis secara serius dan kurang lebih secara harfiah. Berdasarkan interpretasi ini, Aristoteles mempostulasikan suatu kemampuan abstraksi di mana objek-objek diciptakan, atau jika tidak demikian diperoleh atau dipahami dengan cara merenungkan objek-objek fisik. Kita mengabstraksikan beberapa dari ciri-cirinya. Jadi, objek-objek geometris adalah bentuk-bentuk dari objek-objek fisik yang tentu saja. Selanjutnya, pada interpretasi ini, bilangan-bilangan asli, misalnya, diperoleh via abstraksi dari kumpulan objek-objek fisik. Interpretasi yang kedua untuk pernyataan-pernyataan Aristoteles tentang matematika meninggalkan abstraksi ontologis dan oleh karena itu menolak realisme dalam ontologi. Pada dua interpretasi untuk filsafat Aristoteles tentang matematika tersebut, aplikabilitas matematika pada dunia fisik bersifat langsung. Matematikawan mempelajari ciri-ciri real dari objek-objek fisik yang real. Tidak ada keperluan untuk mempostulatkan suatu hubungan antara realm matematis dan realm fisik, karena kita tidak sedang menangani dua realm terpisah. Ini adalah benih empirisisme atau paling tidak suatu bentuknya. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 9. Jika ada kesalahan saya mohon maaf kepada dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.